Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, P3K, IGTK 02 SMA SMK yang mengajukan 6 poin aspirasi. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami. Kami adalah terbentuknya Forum P3K, IGTK 02 SMA dan SMK yang melatar belakangi terbentuknya forum ini. Satu, mulai diberlakukannya mekanisme validasi SK jabatan pada proses validasi info GTK di semester 2 tahun 2024. Sehingga inilah yang melatar belakangi forum kami ini berdiri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Yang kedua, info GTK belum valid, yaitu kode 02. Yang ketiga, tidak terbitnya surat keputusan tunjangan profesi yang disebut dengan SKTP. Kemudian yang keempat, tunjangan profesi guru atau TPG terancam tidak bisa dicairkan karena tidak bisa SKTP-nya terbit. Yang keempat, tidak sesuai amanah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa syarat terbitnya SKTP adalah mengajar minimal 24 jam linear sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan mengajar di sekolah di bawah naungan Kemendikbud, sekarang adalah Kemendikdasmen. Itulah latar belakang kami terbentuk Forum P3K IGTK 02. Dasar-dasar pencairan tunjangan profesi guru. 1. Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Yang keempat, Keputusan Mendikbudristek Nomor 449/P/2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian, proses validasi info GTK belum memenuhi rasa keadilan. Ya, pada kenyataan ada beberapa rekan guru yang dalam proses validasi kami menemukan adanya ketidakadilan dan anomali, di antaranya 1. Guru ahli pertama ekonomi mengajar mata pelajaran akuntansi dinyatakan lolos validasi di awal-awal proses validasi. Sedangkan guru ahli pertama akuntansi mengajar mata pelajaran ekonomi diloloskan di akhir semester. Inilah yang membuat guru-guru terganggu psikisnya, tidak tenang dan tidak konsentrasi dalam hal mengajar karena ada ketidakadilan dalam validasi info GTK. Kemudian yang kedua, guru ahli pertama kimia, guru ahli pertama fisika, guru ahli pertama biologi mengajar mata pelajaran IPA. Validasinya diloloskan di awal proses validasi. Sedangkan guru ahli pertama IPA, guru ahli pertama kimia analis, guru ahli pertama kimia industri mengajar mata pelajaran kimia, fisika, biologi diloloskan di akhir semester.
Dan ini juga lah yang membuat para guru-guru terganggu kenyamanannya, fisiknya dan konsentrasinya dalam mengajar. Karena ada ketidakadilan tadi, ada yang diloloskan validasinya, ada yang tidak. Kemudian kami dari Forum P3K IGTK 02 sudah melakukan usaha semaksimal mungkin. Usaha yang kami lakukan ini pada triwulan 3 dan 4 tahun 2024, yaitu TPG kami ini divalidkan. Tapi untuk sampai saat sekarang ini di bulan Februari kami belum juga cair. Sementara SKTP kami sudah terbit. Seharusnya peraturannya kalau sudah terbit SKTP menunggu 2 minggu kemudian sudah dicairkan. Tetapi alhamdulillah sampai saat sekarang ini kami belum menerima tunjangan sertifikasi kami untuk 2 TW, 2 triwulan, TW3 dan TW4. Jadi perwakilan kami, terutama saya di Provinsi Riau, saya sudah berusaha juga untuk menghubungi tiap pihak terkait, Dinas Pendidikan, Dirjen GTK, dan juga sudah RDP di Komisi 5 DPRD Provinsi Riau. Dan juga teman-teman saya juga di Provinsi Jawa Tengah juga sudah audiensi, sudah ke Dirjen GTK malahan untuk menyampaikan permasalahan kami tentang validasi TPG ini. Belum ada kesempatan dari audiensi ini, sepertinya hasilnya kurang maksimal. Seperti belum adanya kesepahaman antara BKN dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah GTK atas guru yang mengajar tidak sesuai dengan SK jabatan, sehingga BKN tetap berpedoman guru ASN P3K harus mengajar sesuai dengan SK jabatan. Dampaknya pada semester 2 tahun 2024 ditemukan banyak guru yang bermasalah tidak valid. Bahkan setelah kami ke Dirjen GTK, alhamdulillah kami divalidkan, sehingga kami sudah valid, sudah keluar SKTP-nya. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini bernegosiasi dengan BKN. Guru harus mengajar sesuai SK jabatan minimal 4 atau 6 jam per minggu sebagai salah satu syarat agar info GTK valid. Tahun 2025, guru wajib mengajar linear ijazah, serdi dan SK jabatan. Nah, itu aturan tahun 2025. Yang keempat, maraknya guru ASN P3K yang mengajar tidak ada kesesuaian linearitas antara SK jabatan dengan serdi dan dengan ijazah. Pada waktu rekomen tidak memikirkan kelanjutan TPG guru yang bersangkutan. Yang kelima, tidak adanya kebijakan SKB dari relokasi, sehingga praktis contoh seperti guru AKL yang mengajar mapel ekonomi, tidak ada solusi harapannya pada dibukanya mapel akuntansi di SMA. Itu harapan di teman-teman, dibukanya mapel akuntansi di SMA, karena mapel akuntansinya ada hanya di SMK. Kewenangan atas itu ada pada Dirjen GTK. Kemudian yang keenam, pengusulan TPG sampai bulan Januari 2025 atau selama simptom masih bisa dibuka, artinya masih ada kesempatan untuk merubah. Kemudian bertanya untuk memohon kejelasan kepada operator sekolah, operator cabang dinas, operator SIMTUN provinsi, dan admin validasi GTK baik secara langsung maupun lewat media sosial YouTube dan Telegram, dan kami mendapatkan jawaban sebagai berikut. Syarat info GTK valid adalah guru harus mengajar 24 jam sesuai jabatan pengangkatan atau minimal 4 atau sampai 6 jam mengajar sesuai jabatan pengangkatannya. Itu yang kami dapat. Kemudian saya masuk apa yang menjadi aspirasi kami dari Forum P3K IGTK 02 SMA SMK. Ada 6 poin yang kami harapkan dari rapat RDP di Komisi 10 ini. Mohon pertimbangannya, semoga
aspirasi ini membuahkan hasil dengan baik, karena kami di forum ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan kami rapat di daerah kami masing-masing, RDP di dewan-dewan perwakilan kami di daerah masing-masing, bahkan sampai sudah kami ke Dirjen GTK, tapi belum juga menemukan hasilnya. Mudah-mudahan di rapat Komisi 10 ini perpanjangan tangan aspirasi kami kepada Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi atas permasalahan kami yang terjadi pada saat ini. 6 poin kami ini: pertama, jika seseorang guru mengajar mata pelajaran yang sudah sesuai dengan peraturan linearitas antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampunya, meskipun berbeda dengan SK jabatan pengangkatan, maka wajib segera berstatus valid pada info GTK-nya, serta hentikan isu pemutusan kontrak hanya karena mengajar tidak sesuai dengan jabatan SK. Karena isu beredar, kalau tidak sesuai dengan SK, kontraknya dibatalkan. Itu isu yang beredar. Yang kedua, jika seorang guru mengajar mata pelajaran yang sudah sesuai dengan SK jabatan pengangkatannya, meskipun berbeda dengan sertifikat pendidiknya, maka wajib berstatus valid pada info GTK-nya. Contohnya, guru tersebut sudah mengajar mata pelajaran SK berdasarkan SK, tapi berbeda dengan sertifikat pendidiknya. Kami juga berharap ini juga divalidkan, karena memang kami sudah mengajar sesuai yang diberikan pemerintah 24 jam. Kemudian yang ketiga, jika seseorang guru mengajar mata pelajaran campuran, ada sebagian sesuai dengan SK, ada sebagian sesuai dengan sertifikat pendidiknya, bahkan jika dalam kondisi terpaksa mengajar tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya, ini pun kami memohon untuk wajib berstatus valid pada info GTK kami. Kemudian poin yang keempat, kami berharap permasalahan untuk mata pelajaran IPA dibuka kembali mata pelajaran IPA sebagai mata pelajaran wajib dan akuntansi sebagai mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia di SMA sesuai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang kelima, segera terbitkan peraturan yang mengatur tentang linearitas antara SK jabatan pengangkatan dengan mata pelajaran, layaknya seperti peraturan linearitas antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran, atau melalui mekanisme. Kami berharap melalui mekanisme ini, kalaupun seandainya sesuai pemerintah menetapkan guru P3K harus mengajar sesuai SK, bukan berdasarkan sertifikat pendidik yang kami miliki, kami berharap sekali untuk memutasi jabatan SK jabatan kami ke SK sertifikat pendidik kami. Itu harapan kami. Kalaupun seandainya tidak bisa, kami harus dituntut mengajar berdasarkan SK P3K, kami berharap untuk diberikan peluang untuk mutasi SK kami, perubahan SK kami, SK P3K berdasarkan keahlian kami, yaitu sertifikat pendidik. Yang terakhir, permudah mekanisme validasi info GTK, sehingga kami guru-guru di Indonesia ini sudah memiliki sertifikat pendidik dapat hidup lebih sejahtera, seperti amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, pada acara puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, tanggal 28 November 2004 yang lalu. Itu yang merupakan aspirasi poin-poin kami melalui rapat RDP Komisi 10 ini. Kami berharap kami guru P3K yang sudah sertifikasi ini, dasarnya kami ini adalah guru yang tes pada tahun 2021. Tes berdasarkan sistem. Kami terkunci di sistem.
dan kami diharuskan untuk memilih untuk mengikuti tes P3K. Jadi sehingga kami tidak memikirkan lagi bagaimana nasib kami ke depan dengan sertifikasi kami, sehingga kami memilih yang terkunci tadi untuk tes. Alhamdulillah kami berhasil, dan penempatan kami pun ditentukan dari pusat. Bahkan ada yang biasanya mengajar di serdiknya di SMA ditempatkan di SMK. Sementara mapel yang di SMK, yang di SMA yang dia pindahkan ke SMK itu tidak ada. Inilah menjadi dilema. Sementara tuntutan pemerintah, guru P3K harus mengajar berdasarkan SK. Kemana serdik? Sementara sertifikasi pendidik adalah guru mendapatkan tunjangan profesi TPG harus mengajar sesuai sertifikasi pendidiknya 24 jam. Sementara ada peraturan baru, guru P3K harus mengajar SK berdasarkan SK. Sementara kami ini, forum kami ini P3K GTK 02 ini berjumlah lebih kurang 800 orang setingkat Indonesia. Kalau saya di Provinsi Riau ada 140 guru bermasalah tidak sesuai dengan SK-nya. Sehingga di akhir-akhir perjuangan kami divalidkan. Sehingga terbitlah SKTP kami. Sampai saat sekarang ini kami belum menerima apapun, baik itu TW3 dan TW4. Jadi inilah permasalahan kami di forum PG3 ini. Kami berharap sekali kepada Bapak Ibu Dewan DPR RI perpanjangan informasi bahwasanya keluhan kami, apapun kami sebagai guru P3K ya tahun 2023 yang pernah relokasi, yang sudah direlokasi, terbentur dalam hal mata pelajaran yang kami ajarkan. Kami berharap apapun yang kami ajarkan, baik itu mata pelajaran yang di SK maupun mata pelajaran yang di ijazah kami, maupun pelajaran yang disertifikasi kami. Kalaupun kami sudah mengajar hal seperti itu, mohon tetap kami divalidkan. Karena kami sudah mengikuti aturan, mengikuti seleksi pelatihan sertifikat pendidik. Tetap diakui dan tetap divalidkan, itu harapan kami. Karena itulah kendala sehingga kami ini terus berjuang, sehingga kami tetap memperoleh yang menjadikan hak kami. Dan ini pun kami dari forum ini memang menjadi dilema juga, menjadi permasalahan juga, sehingga terganggu psikis kami, terganggu waktu kami harus mengurus ini, meninggalkan siswa, minta izin demi keinginan kami terwujud. Kami mau hanya satu, apapun yang kami pelajari, apapun yang kami ajarkan, mata pelajaran apapun, dan kami sudah sertifikasi, mohon kami tetap divalidkan. Jangan menunggu sampai akhir periode validasi. Seperti kejadian kami di tahun 2004, akhir Desember tanggal 26, bahkan tanggal 31 Desember baru teman-teman saya divalidkan. Sehingga pengajuan SKTP-nya membutuhkan waktu lambat. Dan kami harus melaporkan ke dinas setempat bahwasanya kami sudah valid. Dan SKTP biasanya kalau sudah valid berarti sudah bisa menerima tunjangan sertifikasi 2 minggu kemudian. Tapi alhamdulillah kami sudah masuk bulan kedua, TW3 dan TW4 kami belum juga dicairkan. Itu yang menjadi permasalahan kami. Sebelum saya tutup, saya mohon izin Ibu Ketua Pimpinan, saya mau menyampaikan amanah dari teman-teman saya, perwakilan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Boleh Ibu? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak di Persatuan Tapi Guru bisa lebih Swasta. singkat ya Bu ya? Ya. Jangan dibaca semua. Enggak Bu. Iya baik. Enggak. Ini dari Sumatera Utara Bu. Saya mohon izin menyampaikan ada permasalahan di Sumatera Utara, terutama di Mandailing Natal.
di Mandailing Natal itu sudah merupakan suatu tradisi, entah gimana Ibu. Kalau mau ikut seleksi P3K itu bayar sekian puluh juta. Wow, keren. Kemudian jangankan untuk jadi P3K, untuk honor saja harus bayar sekian juta. Bayar kemana? Dan permasalahan ini Bayar sudah kemana? bergulir ya Bu, sudah bergulir dan oknumnya pun sudah mulai diatasi. Cuman yang jadi permasalahan mungkin perasaan teman-teman di sana kok masih setelah bergulir kok masih didiamkan saja. Mohon itu dikawal kembali Bu. Itu harapan mereka dikawal kembali karena memang masih Gulir masih kasusnya sudah terbongkar Bu. Oke, terus? Dan oknumnya juga sudah tertangkap. Tapi sepertinya masih boleh dikatakan itu masih belum masih mendarah daging peraturan seperti itu Bu. Seperti kita pun mau honor, mau bayar 20 juta, mau bayar 15 juta. Yuk, sementara kawan-kawan yang sudah murni nilainya bagus, nilainya tinggi P3K tidak lolos. Jadi lolos P3K itu berdasarkan uang, Bu. Terus yang kedua, dari Sumatera Barat Bu, dari Sumatera Barat, ini yang saya mirisnya memang sudah ada perwakilan dari guru swasta menyampaikan. Ini saya mengeluh cuman menyampaikan keluhan dari guru TK Bu. Dari guru TK, mereka kenapa kok tidak bisa mengikuti tes P3K? Tidak bisa mendaftar tes P3K. Itu yang pertama Bu. Yang kedua tentang peluang e-passing sudah disampaikan. Kemudian masalah tunjangan, katanya tunjangan sertifikasi kan dibayar biasanya per 3 bulan Bu. Dia berharap sekali per bulan, kemudian lalu langsung rekening guru. Nah gitu Bu. Terus yang keempat, ada kabarnya dapat tunjangan khusus untuk kepala sekolah kalau kepala sekolahnya sudah memiliki NIKS. Nah, ternyata kepala sekolahnya sudah memiliki NIKS, tunjangan yang diharapkan sampai sekarang belum juga kunjung datang. Nah, mohon Bu disampaikan kepada yang terkait dengan permasalahan ini. Itu saja Bu yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.